Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra Danuarta. So kali ini kita akan bikin overlay Google part keempat. Nah, untuk tampilan overlaynya bisa kalian lihat di layar ya. Nah, by the way, overlay kali ini tuh di request oleh salah satu subscriber saya. Overlay kali ini tuh juga banyak dipakai oleh tiktoker untuk bikin overlay teks. Jadi supaya kalian nggak penasaran bagaimana cara bikinnya, sekarang saya bikin tutorialnya. Nah, di sini saya mau mengingatkan lagi bahwa pada video kali ini itu bukan tutorial cara bikin overlay Google dari awal sampai akhir. Bukan seperti itu. Melainkan tutorial bagaimana cara pakai preset yang udah saya sediakan sehingga kalian bisa bikin overlay Google sendiri. Nah, jadi intinya jika kalian ingin bikin overlay Google seperti ini, kalian harus punya dulu presetnya, baru kalian bisa bikin overlaynya. Nah, bagaimana cara mendapatkan presetnya? Untuk presetnya itu saya jual guys. Nah, bagaimana cara belinya? Itu kalian tinggal masuk saja ke link yang ada di deskripsi dengan judul beli preset di sini. Nah, lalu kalian cari file yang berjudul overlay Google 4. Nah, di sana kalian bisa langsung beli dengan menggunakan bank, Dana, OVO, Shopee, dan yang lain-lain. Untuk harganya sendiri itu seperti biasa 20.000, sama seperti overlay Google sebelumnya. Nah, jika kalian sudah membeli presetnya, kalian akan mendapatkan link Google Drive. Nah, kalian masuk ke link tersebut dan kalian akan menemukan dua file preset, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Kalian kirim salinan kedua file tersebut ke Lightmotion kalian. Nah, jika kalian sudah kirim salinannya ke Lightmotion kalian, maka untuk tampilannya akan terlihat seperti ini. Nah, maka akan ada dua project seperti itu, tahap 1 dan tahap 2. Kita akan masuk ke tahap pertama dulu. Oh ya, di sini jika kalian sudah beli linknya dan linknya itu nggak muncul atau kalian nggak nemu linknya, kalian bisa saja DM saya. Nanti saya akan berikan linknya di IG ya. Untuk nama Instagram saya yaitu Mahendra_Danuarta. Dan jika kalian nggak nemu juga, kalian bisa saja klik link yang ada di deskripsi dengan judul Instagram. Oke, sekarang kita akan langsung saja masuk ke tutorialnya cuy. Oke, jika kalian sudah masuk ke tahap yang pertama, di sini kalian langsung tambahkan musik kalian. Dan carilah di album mana kalian menyimpan musik kalian itu ya. Oke, jika sudah ditambahkan musiknya, langkah selanjutnya di sini kalian harus menambahkan beat. Nah, jadi untuk cara menambahkan beatnya juga saya sudah bahas pada tutorial overlay Google sebelumnya. Kalian bisa nonton aja di sana. Linknya juga ada di deskripsi. Oke, di sini supaya cepat saya sudah menambahkan beatnya sebelum saya bikin tutorial ini. Oke, jika sudah ditambahkan beat, by the way di sini ingat beatnya itu per lirik ya. Jadi setiap liriknya itu muncul, kalian tambahkan beatnya. Seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita akan potong semua layar ini kecuali layar musik 1 detik sebelum beat pertama. Di sini kalian bisa lihat beat pertama dalam project saya yaitu di 10.09. Jadi 1 detik sebelum detik 10.09 adalah 9.09 ya. Oke, seperti ini. Jadi kita akan potong semua layarnya kecuali layar musik di sini. Caranya biar cepat kita pilih semua. Nah, lalu kita nonaktifkan pada bagian layar musik dan kita potong ke kiri. Oke, bisa kalian lihat secara otomatis semua layarnya sudah kepotong ke kiri ya. Nah, ini untuk awalannya. Sekarang untuk akhirannya kita akan potong 1 detik setelah beat terakhir. Di sini beat terakhir dalam project saya yaitu 2326. Jadi 1 detik setelahnya adalah 2426. Jadi kita akan potong semua layarnya di 2426. Kita pilih semua layar dan potong ke kanan. Nah, by the way di sini layar musiknya juga ikut kepotong ya untuk akhirannya karena supaya semuanya itu sejajar. Kayak gini. Untuk awalnya tuh layar musiknya nggak ikut ya. Jadi yang akhiran aja layar musiknya ikut kepotong. Oke, sampai sini paham guys ya. Oke, untuk musik dan beatnya sudah aman. Sekarang kita geser ke bawah. Di sini kalian bisa lihat pada layar paling bawah itu adalah layar lirik lagu yang kalian gunakan. Jadi di sini kalian masuk ke edit text dan kalian ganti ini semua teksnya dengan lirik lagu yang ingin kalian gunakan. Contoh, misalnya kalian ingin menggunakan lagunya si Tulus, mungkin Hati-hati di Jalan. Nah, jadi kalian ganti liriknya ini dengan lirik lagu yang ingin kalian gunakan.
misalnya kalian ingin menggunakan pada bagian ref, jadi kalian hapus ini semua dan ganti liriknya dengan ref hati-hati di jalan, seperti itu. Nah, jika sudah diganti, kita klik checklist dan kalian posisikan. Maksudnya itu posisikan tuh kalian paskanlah di sini ya. Jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas juga. Intinya di sinilah. Paskanlah ya, intinya jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke atas juga. Oke, jika posisinya sudah dirasa pas, kita next ke layar yang berada di atasnya, yaitu persegi panjang bulat 5. Nah, bisa kalian lihat layar ini tuh layar kotaknya tuh ya. Di kotak yang berpindah-pindah ini. Nah, itu adalah layarnya. Jadi, tugas kita di sini adalah memberikan animasi supaya kotak itu berpindah-pindah sesuai dengan lirik lagunya. Nah, cara yang bagaimana itu juga saya sudah jelaskan di overlay part ketiga, part kedua, dan juga part yang pertama. Di sini saya akan jelaskan lagi. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita pindah ke Move and Transform dan letakkanlah bentuk kotak ini ke lirik pertama kalian. Di sini lirik pertama saya adalah Meniketehe. Jadi saya akan letakkan di tengah-tengah lirik Meniketehe. Oke, seperti ini. Jika dirasa sudah pas, kita kembali dan kita pindah ke edit bentuk. Kita akan memberikan keyframe di beat pertama dan juga beat kedua. Pada beat pertama kita ubah X-nya menjadi 0. Sedangkan pada beat kedua kita akan ubah X-nya sesuai dengan panjang lirik pertama. Di sini saya pakai 200 saja. Dan bisa kalian lihat bahwa bentuk kotaknya sudah pas di tengah-tengah lirik pertama, cuy. Oke, bisa kalian lihat hasilnya. Nah, akan terlihat seperti itu. Jadi seolah-olah bentuk kotaknya itu melebar ya. Itu untuk transisi masuknya. Oke, kita next ke lirik yang kedua. Di sini untuk lirik kedua kalian mulai dari beat kedua. Di sini beat keduanya yaitu di sini 1121. Jadi sesuaikanlah ya. Jadi kalau kalian masuk ke lirik ketiga, mulailah dari beat ketiga. Lirik keempat mulai dari beat keempat. Jadi seperti itu seterusnya. Oke, next. Jadi pada bagian Move and Transform kita mulai dari beat kedua yaitu yang ini. Kita berikan keyframe pada beat kedua dan beat ketiga. Pada beat kedua itu kita diamkan, sedangkan pada beat ketiga kita geser ke lirik kedua. Seperti itu, cuy. Kita usahakan di tengah-tengah. Di sini lirik kedua saya yaitu Kalau Kamu Suka. Oke, jika sudah kita pindah ke edit bentuk lagi, kita berikan keyframe di beat kedua. Nah, ini udah ada keyframe jadi nggak usah ditambahin. Dan di beat ketiga. Nah, pada beat kedua kita diamkan, sedangkan pada beat ketiga kita akan ubah menyesuaikan dengan panjang lirik lagunya. Oke, di sini saya pakai di sini aja 270 dan kita kembali lagi ke Move and Transform dan ya paskan saja bentuk kotaknya di tengah-tengah lirik kedua. Seperti itu. Dan by the way di sini saya belum kasih kurva ya karena kita akan berikan kurvanya di akhir saja supaya cepat. Oke, bisa dilihat hasilnya kayak gitu. Oke, lirik kedua udah beres. Kita next ke lirik ketiga. Jadi kita akan berikan keyframe di beat ketiga, yaitu yang ini udah diberikan keyframe, dan di beat keempat. Pada beat yang keempat, kita akan langsung geser ke lirik ketiga kita, yaitu Kalau Kamu Naksir. Nah, ini. Jika sudah dirasa tengah-tengah, kita kembali ke edit bentuk, lalu berikan keyframe di beat ketiga dan beat keempat. Oke, di beat keempat kita akan ubah size-nya menyesuaikan dengan panjang apa itu namanya? Panjang liriknya ya. Oke, saya pakai segini aja. Oke, seperti ini. Oke, mantap. Seperti itu ya. Dan lakukan hal tersebut terus-menerus hingga semua liriknya sudah terlewati bentuk kotaknya. Nah, bagi kalian yang belum juga paham, kalian bisa nonton di part-part sebelumnya ya, di part ketiga, part kedua, dan part pertama. Di sini saya juga udah jelasin sejelas mungkin. Dan kalian simak juga proses editing kali ini. Oke, jika kalian sudah sampai di beat terakhir, itu tandanya liriknya udah habis ya. Dan sekarang kita akan bikin transisi keluar untuk bentuk kotaknya.
Nah, di sini cara untuk bikin transisinya itu bagaimana? Pertama-tama kita akan berikan keyframe pada bagian ukuran di bit terakhir, yaitu yang ini. Nah, ini udah diisikan keyframe, jadi nggak usah kita tambahkan. Dan di detik terakhir kita geser aja ke kanan, yaitu di sini 2426. Ingat ya, di bit terakhir dan di detik terakhir, seperti itu. Pada bit terakhir kita diamkan, sedangkan pada di detik terakhir kita ubah X-nya ke 0. Nah, maka akan terlihat menutup seperti ini. Kayak gitu. Oke, sekarang baru kita akan memberikan kurva, cuy. Kita masuk ke kurva, kita klik yang nomor 3 dan geser ke atas seperti ini. Ini kurva yang saya pakai. Jika kalian ingin menggunakan kurva yang berbeda, dipersilahkan. Oke, cara cepat supaya kita menambahkan kurvanya itu kita tinggal salin kurvanya, lalu kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Dan semua bingkainya udah terisi kurva yang baru saja kita salin. Begitu juga kita lakukan hal yang sama pada bagian move and transform. Kita masuk saja ke bagian kurva dan kita langsung tempel kurva ke semua bingkai utama. Dan sudah tertempel. Jadi seperti itu, cuy. Oke, untuk pada bagian lirik belum selesai tentunya. Masih ada tahap selanjutnya. Nah, bagaimana tahap selanjutnya? Di sini kita akan menggabungkan dua layer yang baru saja kita edit, yaitu layer lirik dan juga layer bentuk kotaknya. Yang ini. Kita gabungkan dengan cara klik yang paling kiri. Nah, akan menjadi grup satu seperti ini, cuy. Lalu kita akan memberikan editing lagi pada bagian grup satu ini, khususnya pada bagian move and transform. Nah, dimana kita akan memberikan editing tambahan, yaitu saat bentuk kotaknya itu berpindah baris. Jadi di sini bisa kalian lihat bentuk kotaknya itu masih berada di baris pertama ya. Menegetehe kalau kamu suka. Nah, ini kan masih baris pertama ya. Dan di sini kalian bisa lihat bahwa bentuk kotaknya itu berpindah dari baris pertama ke baris kedua. Di sanalah kita akan memberikan editing tambahan. Jadi kita bisa lihat di bit pertama pada saat bentuk kotak yang berpindah yaitu di 1321. Kita berikan keyframe dan di sini dia berpindah ke bit 1501. Nah, jadi di antara kedua bit ini bentuk kotaknya berpindah baris. Disinilah kita akan memberikan editing tambahan. Pada keyframe yang pertama itu kita diamkan, sedangkan pada keyframe yang kedua kita akan geser liriknya ke atas, cuy. Ke atas sampai pada baris yang pertama tertutup setengah seperti ini. Nah, bisa kalian lihat kan? Nah, tertutup setengah seperti itu ya. Cuman setengah, jadi jangan sampai ketutup semuanya kayak gini, jangan. Itu jelek. Setengah aja cukup. Oke, jika sudah kita akan cari di bit mana lagi bentuk kotaknya berpindah baris. Kita geser pelan-pelan. Nah, di sini nih, dia berpindah nih. Yaitu dari bit 1706 dan 1818. Kita berikan keyframe kedua bit tersebut. Pada bit pertama diamkan, pada bit kedua keyframe-nya kita akan geser ke atas lagi sampai pada baris yang kedua tertutup setengah. Kayak gini, cuy. Jadi lakukan hal tersebut ya sampai semua barisnya habis. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini nih dia berpindah lagi. Jadi kita berikan keyframe pada kedua bit tersebut. Pada bit pertama kita diamkan, sedangkan pada bit kedua kita geser lagi hingga baris ketiga tertutup setengah seperti ini. Next. Nah, ternyata udah habis, cuy. Jadi cuman segini doang ya. 1, 2, dan 3. Jadi cuman 3 editing tambahan ya. Oke, tidak lupa kita juga akan memberikan kurva. Di sini kurvanya berbeda ya. Kita bikin kurva seperti ini aja, supaya nggak terlalu cepat dia berpindah, liriknya berpindah posisi. Nah, biar nggak terlalu cepat, kita berikan juga kurva yang sama pada bingkai-bingkai yang lain. Oke, jika sudah, kalian bisa lihat akan terlihat seperti itu, cuy. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang baru kita next ke langkah selanjutnya. Di atas layer grup 1 di situ ada persegi panjang 3. Nah, itulah
persegi panjang hitam yang berfungsi sebagai perbatasan antara lirik dan juga judulnya ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Itulah persegi panjang tiganya. Jadi itu nggak usah kalian edit, cukup kalian diamkan saja. Next, kita ke layer yang di atasnya, yaitu ada layer judul lagu. Kita masuk ke edit text dan kalian gantilah judul lagu sesuai dengan lagu yang kalian gunakan ya. Jika sudah, kita checklist. Next lagi ke atasnya, yaitu ada layer pencipta lagunya. Jadi di sini tulislah nama pencipta lagunya ya. Contoh lagu Tulus, jadi kayak gitu. Dan untuk lagunya itu kalian diamkan, jadi biarkan lagu Tulus seperti itu, nggak usah diubah. Oke, jika sudah nama pencipta lagunya sudah dicantumkan, kita next lagi di atasnya, yaitu ada layer titik 3, itu kita diamkan saja. Kita next lagi ke layer yang berada di atasnya, yaitu layer logo ukuran 1:1. Jadi di sini kalian berikanlah logo kalian atau cantumkanlah logo kalian supaya orang lain tahu bahwa overlay ini tuh punya kalian. Dan ingat, logonya itu berukuran 1:1. Jadi jika ukuran logo kalian itu masih berasio yang berbeda, kalian ubah dulu ke 1:1 baru kalian tambahkan. Nah, cara untuk mengganti logonya itu juga gampang banget. Kita masuk ke color and fill, media tidak ditemukan, dan pilihlah logo kalian. Di sini logo yang saya pakai adalah seperti ini. By the way, di sini saya nggak tahu artinya dan nggak tahu ini tulisan apa, kayaknya Jepang deh. Saya dapatkan dari Google, jadi kita tinggal copot aja. Nah, jika sudah, kita klik plus. Nah, by the way, di sini untuk logonya juga nggak harus tulisan Jepang kayak gini ya. Kalau kalian punya logo stiker gitu ya, kalian juga boleh pakai, bebas. Intinya logo lah. Oke, jika sudah ditambahkan, kalian juga boleh mengatur posisi logonya ya. Di sini kalian masuk dulu ke move and transform. Di sini jika kalian merasa logonya kurang ke kiri atau ke kanan, kalian juga boleh geser-geser. Ataupun jika kurang besar, kalian boleh perbesar, boleh perkecil, seperti itu, bebas. Jadi sesuaikanlah dengan selera kalian. Oke, jika sudah, kita next ke layar yang berada di atasnya, yaitu persegi panjang bulat 1. Itu kita diamkan saja. Begitu juga pada bagian ringkasan, diamkan. Ini juga diamkan, lirik juga diamkan, bulat 3 diamkan, dengarkan diamkan, bulat 4 kita diamkan, video juga kita diamkan. Ya, semuanya kita diamkan. Oh ya, di sini juga saya mau memberitahu bahwa tema pada overlay kali ini itu adalah warna oranye ya. Jadi jika kalian ingin menggunakan tema yang berbeda, itu kalian juga boleh ganti warnanya. Contoh, di sini kalian bisa lihat warna oranye itu warna apa aja, yaitu warna pencipta lagu dan warna pada bagian lirik ya. Jadi kalian tinggal ganti warna pada layar-layar tersebut. Jadi kita pindah ke layar pencipta lagu dan masuk ke color and fill dan pilihlah warna yang ingin kalian gunakan. Contoh, di sini saya pakai warna biru seperti ini. Checklist. Jika sudah, kita next ke bagian lirik, yaitu ini ya, lirik yang ini. Kita masuk ke color and fill juga dan pilih warna yang sama, yaitu biru. Dan kita pilih layar yang berada di bawahnya, yaitu persegi panjang bulat 2. Di sini kita juga ganti warnanya, masuknya itu ke border dan bayangan ya. Nah, di sini warna stroke-nya yang kita ganti menjadi warna biru. Seperti ini. Nah, di sini untuk warna logo itu karena logo saya itu memang berwarna oranye, jadi ya kalau kalian ingin menggunakan logo yang berbeda, kalian harus ganti dulu logonya ke warna tema yang kalian gunakan. Jadi seperti itu. Karena di sini saya merasa oranye lebih cocok, saya akan pakai warna oranye aja. Oke, jika semuanya sudah diganti, tahap pertama udah selesai. Cukup rumit, tapi menyenangkan kayaknya. Oke, kita akan langsung next ke langkah selanjutnya. Di sini kita akan salin semua layar ini. Kita pilih semua dulu dan salin 15 layar. Oke, jika sudah disalin, kita akan keluar dari project ini dan kita pindah ke tahap kedua. Oke, di sini kita akan langsung tempel 15 layer yang sudah tadi kita salin ya. Oke, sudah tertempel. Di sini kita pilih semua layer, nonaktifkan pada bagian musik, geser ke bawah,
Di sini ada dua layer baru ya, yaitu group 2 dan juga coloring. Nah, di sini kita nonaktifkan semuanya. Jadi yang dipilih itu cuman layer-layer yang baru saja kita edit tadi di tahap 1. Oke, cuman itu aja. Lalu kita gabungkan dengan cara klik yang paling kiri. Cuman 14 layer ya, ingat ya. Oke, akan menjadi grup 3 seperti ini. Jika sudah, kita akan salin grup 2, yaitu grup yang udah ada di projectnya ya. Kita klik grup 2 nya, lalu kita salin. Lalu kita tempel pada grup 3. Tempel gaya ya. Dan di sini yang perlu kalian aktifkan cuman pada bagian move and transform dan juga efek. Jadi selain itu kalian nonaktifkan saja. Lalu tempel. Oke, akan terlihat ada sedikit kemiringan ya, supaya sesuai dengan overlay Google yang kalian lihat di TikTok. Oke, jika sudah, kalian hapus saja grup 2 nya yang di bawah. Dan untuk coloringnya, kalian geser ke atas dengan cara kalian tekan pada bagian yang kanan dan geser ke atas. Lalu di sini kita akan sejajarkan durasi grupnya dan juga durasi coloringnya. Di sini kalian bisa lihat bahwa durasi coloringnya itu nggak sesuai dengan durasi grupnya ya. Jadi kita akan potong sesuai dengan durasi grupnya. Di sini durasi grup saya yaitu di 2426. Jadi kita akan potong coloringnya di 2426. Nah, jika semisal di project kalian coloringnya itu kependekan, yaitu kalian tinggal panjangin aja. Intinya harus sejajar antara coloring, musik, dan juga grup. Seperti ini. Dan ya udah jadi cuy. Gini doang. Mantap bukan? Jadi ya ini proses editingnya cukup simple. Yang perlu kita lebih cermati yaitu pada bagian lirik tadi dan perpindahan bentuk kotaknya. Cuman itu doang. Jika kalian udah menguasai itu, ya bikin overlay ini itu gampang banget. Jadi ya tunggu apa lagi, kalian buruan saja beli preset yang udah saya sediakan di kolom deskripsi dengan judul overlay Google 4. Itu harganya cuma Rp20.000, dimana lagi kalian bisa mendapatkan preset overlay Google dengan harga Rp20.000 gitu. Subscriber saya pernah berkomentar bahwa orang-orang ya yang jual overlay Google itu dengan harga 100.000 presetnya 100.000 loh. Ini saya jual cuma 20.000. Itu perbandingannya 1:5 cuy. Jauh banget. Jadi bagi kalian yang berminat untuk bikin overlay kayak gini, kalian tinggal beli presetnya, lalu lakukan hal yang sama seperti tutorial ini, dan udah jadi deh. Oke, jadi cuman sekian tutorialnya. Bagi kalian yang mau request tutorial overlay Google yang lain ataupun overlay teks yang lain, preset yang lain, itu kalian tinggal komen saja di deskripsi. Wah, komen di komentar maksudnya. Atau kalian boleh DM saya di Instagram, tag saya di TikTok. Ya, di sana aja. Oke, jadi cuman sekian. Ini videonya udah jadi. Kita tinggal ekspor doang. Dan ini dia hasilnya.